Baik teman-teman, langsung saja di video kali ini kita akan berbagi cara mencegah kerontokan calon bunga pada jambu air, baik itu jambu air citra maupun jambu air madu, dan juga jenis jambu air lainnya ya. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang penyebab rontoknya bunga jambu air, baik itu jambu air madu maupun jambu air citra dan jenis jambu air lainnya, sekaligus cara mencegah kerontokan pada calon-calon bunga jambu air. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, sekarang kita akan bahas dulu tentang cara membedakan antara calon bunga atau bakal bunga dengan tunas air ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di bagian batang ini ada tunas yang keluar berwarna hijau seperti ini. Ini bisa dipastikan bahwa ini adalah tunas air ya. Sedangkan yang tunas merah ini masih terlihat kecil sebenarnya, jadi kurang begitu jelas. Ini bisa dipastikan bahwa ini adalah calon bunga ya teman-teman. Jadi dalam pencegahan terjadinya kerontokan pada bunga jambu air ini harus dilakukan sedini mungkin ya teman-teman. Bahkan masih baru keluar pun kita sudah antisipasi ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan. Nah, itu yang kelihatan merah-merah itu adalah calon bunga. Sedangkan yang berwarna hijau itu adalah tunas air ya. Jadi kita perlu membuangnya. Nah, seperti ini. Ini yang berwarna merah. Ini adalah calon bunga ya. Sedangkan yang berwarna hijau ini bisa dipastikan bahwa ini adalah tunas air. Tunas air nanti akan seperti ini hasilnya. Sini juga. Nah, teman-teman lihat itu yang warna merah. Itu bisa dipastikan bahwa itu adalah calon bunga. Ya, biasanya perbedaannya itu kalau dia calon bunga, dia akan kelihatan seperti bercabang ya. Sedangkan untuk tunas air, pada saat dia masih kecil seperti itu, untuk tunas air dia runcing. Sedangkan untuk bunga tadi, calon bunga tadi, dia seperti bercabang. Nah, seperti itu ciri-cirinya. Ya, ini masih kecil sekali teman-teman, jadi agak sulit kelihatan. Namun di sini sangat banyak sekali calon-calon bunga. Dan memang pada usia seperti ini, baru tumbuh seperti inilah, kita wajib mencegah agar bunga atau calon bunga jambu air ini tidak rontok nantinya. Biasanya dia akan gosong jika memang salah dalam hal perawatan ya. Jadi berdasarkan pengalaman beberapa waktu yang lalu, kebetulan saya juga mempunyai pohon jambu air yang dalam keadaan mulai tumbuh calon-calon bunga seperti ini. Kemudian karena saya ingin segera agar bunganya tadi cepat besar, saya melakukan pemupukan menggunakan pupuk kimia. Dan ternyata hasilnya semua calon-calon bunga tadi gosong ya teman-teman. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang memiliki jambu air yang sedang berbunga atau calon bunga seperti ini, saya sarankan untuk tidak melakukan pemupukan menggunakan pupuk kimia ya. Namun demikian, kita juga perlu memberikan nutrisi atau hara tambahan agar pertumbuhan dari calon-calon bunga jambu air ini bisa subur, cepat menjadi bunga ya. Lalu bagaimana caranya?
namun sebelumnya teman-teman, sebelumnya untuk masalah tunas air, perbedaan tunas air dan calon bunga tadi, jika memang teman-teman ragu, sebaiknya teman-teman jangan langsung membuang si tunas air tadi. Biarkan dulu kira-kira setinggi 2 atau 3 cm seperti ini contohnya, kira-kira setinggi ini. Ini sudah ketinggian sebenarnya. Kebetulan ini memang saya ingin pelihara, jadi saya biarkan. Jadi kira-kira 2 atau 3 cm baru teman-teman lakukan pemangkasan pada tunas-tunas airnya jika memang teman-teman masih ragu ya, itu mengenai tunas air. Nah, kemudian selanjutnya tentang pemberian nutrisi ataupun hara pada pohon jambu air yang sedang berbunga atau calon bunga seperti ini. Sebaiknya gunakan pupuk-pupuk organik, baik itu pupuk organik padat maupun pupuk organik cair, yang pasti bukan kimia ya. Nah, untuk pemilihan pupuk organik cair, teman-teman bisa memilih apakah teman-teman menggunakan pupuk pabrikan maupun pupuk buatan sendiri. Secara pribadi saya sendiri menggunakan pupuk organik cair buatan sendiri ya teman-teman, karena banyak sekali bahan-bahan di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi pupuk organik cair. Selain pupuk organik cair, teman-teman juga bisa menggunakan arang sekam atau sekam bakar padi ya. Atau jika tidak memiliki, teman-teman juga boleh menggunakan arang daun bambu atau bahkan arang dari bambu sendiri, atau juga arang dari batok kelapa, atau bahkan arang kayu pun boleh ya teman-teman, karena masing-masing dari arang ini memiliki kandungan hara yang sangat baik. Contohnya seperti arang sekam ini memiliki kandungan NPK yang lumayan tinggi. Selain itu juga mempunyai kandungan lain seperti halnya kalsium, magnesium, kemudian ada silika, Fe dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian kita korek dulu seperti ini tanahnya, medianya. Kemudian kita korek-korek lagi seperti ini supaya arang sekamnya menyatu dengan medianya, dengan tanahnya. Nah, kalau kita tabur begitu aja, kemungkinan besar nanti terkena angin dia akan terbang ya. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan pupuk organik cair. Kalau saya pribadi, saya menggunakan pupuk organik cair buatan sendiri, dan ini bahannya adalah air cucian beras yang saya fermentasi ya. Nah, untuk cara membuat pupuk organik cair, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya. Ada banyak sekali cara-cara membuat pupuk organik cair di sana ya. Untuk waktu pengaplikasian pupuk organik cair, sebaiknya gunakan pada waktu pagi ataupun sore hari ya. Untuk takarannya gunakan perbandingan 1:20. Jadi pupuk organik cairnya 1, kemudian air bersihnya 20 ya. Kebetulan ini agak siang, jadi saya belum bisa mengaplikasikannya. Insya Allah nanti sore saya akan aplikasikan. Yang penting saya sudah sampaikan waktu penggunaan pupuk organik cair yang tepat ya. Jadi kesimpulannya, pada saat calon bunga seperti ini, sebaiknya jangan lakukan pemupukan karena berdasarkan pemupukan menggunakan kimia, karena berdasarkan pengalaman saya hasilnya gosong ya. Kalaupun ada yang berhasil, itu cuman sangat sedikit sekali ya teman-teman. Saya pikir hanya ini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ke depan kita akan berbagi terus seputar jambu air, baik itu jambu air madu maupun jambu air citra. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.